Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan situs akreditasi fktp.com dalam hal administrasi atau admin. Nah, untuk mengakses admin kita perlu menambahkan link admin strip login. Oke, kita login dengan akun yang sudah kita miliki. Ya, di sini saya contohnya adalah admin@access.com serta password yang sudah ditentukan, dan di sini ada captcha yang harus diisi. Ini ya, 19 tambah 3 itu 22, dan saya centang. Kemudian saya login ya. Jadi di sini pastikan username sama passwordnya sudah sesuai, serta jangan lupa sesuaikan captchanya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke halaman admin. Sekarang kita bisa membedah menu-menu yang ada di dalam admin. Kita mulai dari menu user dulu ya, menu yang pertama. Oke, menu user ini berisi user-user yang aktif, yang terdaftar di dalam website maupun aplikasi. Di sini diberikan fitur untuk tambah user secara otomatis. Jadi fitur ini memungkinkan admin menambah user baru tanpa harus meminta si user tersebut register di website atau aplikasi. Di sini sudah ada menu tambah, tinggal diklik. Misal saya memberikan nama B misalnya, kemudian emailnya misalnya puskesmas@gmail.com. Nah, email ini nantinya akan sangat penting buat login ya. Kemudian saya pilih provinsi misalnya, nah ini, kemudian status. Nah, kalau misalnya kita isi aktif, maka user akan bisa login. Jadi dia langsung bisa aktif dan bisa login seperti biasa. Kalau inaktif, maka user belum bisa login ya. Biasanya kalau manual itu user registrasinya langsung klik skip maka dia aktif ya. Tapi karena di sini kita menambahkan, kita bebas mau mengaktifkan akunnya ataupun tidak. Contohnya di sini saya aktif ya. Kemudian levelnya apa? Admin atau user? Biasanya kalau mau nambah user, user aja. Kalau di admin nanti dia bisa mengakses halaman ini ya. Oke, kalau sudah kita simpan, apakah Anda yakin ingin menambah data ini? Oke aja. Iya, sudah berhasil. Nah, di sini ada menu-menu yang perlu kita ketahui ya. Di sini ada menu detail yang icon mata. Kemudian ada edit ya, edit data di sini. Kalau misalnya mau edit ya, baik statusnya maupun kecamatannya, update. Oke, atau kita hapus. Oke, sudah berhasil ya. Nah, jadi jangan lupa di sini kita bisa nambah, di sini kita bisa lihat detail, kemudian edit, dan di sini delete. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke video yang master bab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan part kedua dari tutorial cara menggunakan situs akreditasi fktp.com di bagian admin.
sekarang kita masuk ke menu bab ya. Di sini berisi list bab, mulai dari kode bab, nama bab, subbab, sub-subbab, dan keterangannya. Di sini ada beberapa menu, bisa tambah, import bab, atau import indikator. Kemudian di sini ada icon detail, ya, detail per bab. Nanti di dalamnya kalau yang list ini akan ada list dari bab yang kita tuju. Kemudian kalau ini buat detail, ini edit dan hapus. Sekarang akan kita coba untuk tambah bab dulu. Misalnya di sini saya mau menambahkan apa yang belum ada ya. Misalnya bab 10. Kemudian subbabnya misalnya 10.1. Kemudian subbabnya adalah 10.1. Keterangan ini adalah contoh input bab 10.1. Oke, kemudian saya simpan. Oke, ketika muncul pesan sukses ini, dia akan masuk di paling terakhir ya, yang page 14. Kemudian sini sudah tampil semua. Dan sekarang saya akan menguji untuk edit dulu ya. Sini yang saya edit adalah namanya bab. Seperti ini aja. Ya. 10. Oke, update sudah berhasil. Di sini sudah ada bab. Mana tadi? Bab 10. Dia pindah ke. Iya, ini dia. 10. Sekarang kita bisa detail. Oke, di sini sudah ada detailnya. Kemudian kita ke list ya. Kita mau lihat nih indikator apa aja yang ada di dalam bab 10. Kita bisa klik menu list ini ya. Nah, di sini belum ada indikator ya, karena kita memang baru menambahkan bab. Kalau kita pengen menambahkan indikatornya, ini ada menu tambah indikator. Kemudian misalnya penilaiannya adalah perlu, misalnya perlu ada arsip layanan. Oke, kemudian deskripsinya misalnya diadakan pengkajian, misalnya ya, layanan puskesmas. Elemen internalnya misalnya surat keterangan layanan, dan kita simpan. Oke, sudah. Penilaian skor 10 di sini sudah ada ya. Kemudian di indikator ini bisa kita detail, lihat, kita bisa edit juga, atau bisa kita hapus ya. Sukses hapus. Dan ketika kita mau menghapus bab yang baru, kita input sini. Sudah ada listnya, sekarang kita hapus. Oke, sudah berhasil dihapus. Sekarang sudah tidak ada bab 10. Kemudian show ini bisa digunakan untuk filtering ya, jadi menampilkan 1 sampai 100 berarti. Kemudian kalau mau mencari bab, bisa langsung lewat sini. Misalnya bab 2 ya. Di sini sudah banyak sekali bab 2. Kemudian di sini ada import bab ya, import bab. Cuma dengan catatan harus mendownload format import yang sudah diberikan ya, ada linknya ya. Tinggal diklik, kemudian diisi, dan akhirnya dikirim dengan file Excel. Disitu tekan import.
Kemudian juga sama import indikator, jadi ini sudah disediakan formatnya ya, dan tinggal upload. Mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya ya untuk praktik import indikator dan import babnya. Oke, itu saja dulu, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video tutorial selanjutnya, dan kali ini kita akan membahas tentang import bab dan import indikator. Untuk dapat mengimport indikator, kita harus memiliki bab terlebih dahulu karena nanti akan saling berkaitan. Jadi untuk pertama kali di video ini kita akan coba import bab terlebih dahulu ya. Kita klik aja import bab. Nah, di sini sudah ada format import yang saya sediakan. Jadi nanti teman-teman tinggal klik link ini ya. Kita coba klik. Nah, kita save ya. Sudah mendapatkan hasil format importnya. Dan kemudian kita edit nih. Kita edit misalnya ya. Ada 4 kolom yang sudah disediakan. Ini jangan diganti ya. Nah, jadi ini bab, ini nama subbabnya, ini subbabnya, ini keterangan. Ini saya berikan contoh, misalnya saya pengen import bab 10 ya, kemudian subbabnya adalah 10.1 dan subbabnya ada yang 10.1.1, ada yang 10.1.2. Nah, teman-teman nanti bisa melanjutkan ke bab-bab seterusnya ya. Nah, kalau memang kita sudah selesai untuk menyiapkan format importnya, kita save saja. Kemudian setelah kita save, kita masuk ke sini lagi. Kita masuk sini lagi dan kita pilih file Excel. Kemudian kita masukkan format import. Nah, ini ya. Kalau sudah masuk, kita import. Kita lihat. Oke, sukses, data bab berhasil diimport. Sekarang kita coba cari bab yang telah kita import sebelumnya ya, misal bab 10 ya. Nah, di sini sudah ada ya. Nama bab, subbab dan subbab, ini juga testing keterangan ya. Testing keterangan. Nah, di sini juga sudah otomatis kodenya. Nah, kode ini sangat penting ya kalau kita pengen mengimport indikator ya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu si kodenya ya, karena kode ini nantinya akan berelasi dengan indikator. Nah, misalnya di sini ada berapa? B1 ini dan sekian. Kita coba import indikator sekarang. Kita download formatnya. Oke, ini saya sudah menyiapkan ininya ya. Sudah pernah saya download, jadi saya tinggal buka saja. Nah, ini ya, saya ingin kecil dulu. Sip. Oke. Nah, misal di sini ada kode bab, ada deskripsi, terus ada apa lagi sih, penilaian, kemudian title 1 2, SK penanggung jawab, elemen 1, elemen 2, skor ya. Ini saya kecilkan dulu sebentar. Saya coba satu saja untuk isi. Oke, sip. Nah, pertama kode babnya ya, saya pilih kode bab yang saya baru import ini. Kemudian saya masukkan ke sini. Misalnya saya deskripsinya testing ya. Testing indikator bab 10. Kemudian saya coba lagi di sini.
ini ada teks yang panjang ya, ini nggak masalah saya gedein. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah ini testing indikator bab 10, kemudian penilaiannya adalah saya bikin di sini testing penilaian bab 10 bagian 1 misalnya. Kemudian ini title-nya biasanya dokumen di Puskesmas, kalau ini dokumen eksternal. Nah, kalau teman-teman ada pengen ada dokumen eksternalnya, maka ini diisi juga ya, misalnya dokumen eksternal. Kemudian elemen satunya apa, nama dokumennya. Contoh di sini dokumen di Puskesmas adalah SK penanggung jawab manajemen mutu ya. Kemudian dokumen eksternalnya apa, misalnya saya samain aja dulu. Skornya 10 ya. Kalau gini loh, ngisi skor itu kalau misal memang kita cuma satu elemen atau satu dokumen aja, maka biasanya 10 ya. Kalau misalnya ada dua, nah ini dokumen internal maupun eksternal itu digunakan, dan ini juga elemen 1, elemen 2 nya diisi, maka skornya harus 5 ya. Karena masing-masing. Jadi gini, totalnya kan 10. Tapi karena dua elemen, jadi 5 tambah 5, 10. Nah, makanya di sini jadi harusnya 5. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman pengen nggak ada dokumen eksternalnya, misalnya contoh kayak gini kosong, jadi hanya dokumen internal, jangan lupa untuk kosongkan bagian elemen 2. Nah, jadi kosong, dan skornya pun diganti menjadi 10. Jadi parameter 10 atau 5 itu tergantung ada tidaknya elemen yang ada di sini. Jika keduanya ada, maka skornya harus 5. Jika salah satu aja, maka skornya harus 10. Terus gimana kalau nggak ada sama sekali? Ya kalau nggak ada sama sekali, kosongin juga. Ini juga kosongin. Ini juga nilainya 10 ya. Tapi contohnya di sini saya coba elemen 1, elemen 2 ya. Ini saya coba bikin lagi dengan kode bab yang sama ya, deskripsi sama, cuma ininya saya ubah bagian 2. Kemudian ini dokumen di Puskesmas, ini dokumen tanggung jawab ya. Anggaplah saya adain ya, di 2 ini biar ada perbedaannya. Dokumen eksternal. Oke. Kemudian eksternal, kemudian di sini saya copy aja, saya samain sebagai contoh. Dan ini harus saya ganti sama 5. Oke. Seperti ini ya. Save. Kalau sudah save, oke, kita coba testing import indikator. Iya, kita coba import. Oke, sukses. Indikator berhasil diimport. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk bagian bab 10 tadi ya, yang sudah kita import kodenya. Coba klik list. Nah, sudah ada kan ya. Ini penilaian testing, penilaian bab 1 SK penanggung jawab. Kemudian ininya 10 karena di sininya kosong eksternalnya. Kemudian karena ini dua-duanya ada ya, jadi ini skornya 5. Nah, kita harus buktikan ya, kita buka front end-nya atau bagian depan akreditasi fktp.com. Di sini saya login. Misalnya saya sebagai, bukan admin ya, saya misalnya sebagai user.
Oke, saya sudah berhasil masuk. Nah, sekarang saya akan melihat progres dari apa? Pilih babnya masih 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi video tutorialnya. Pada kesempatan ini kita akan coba mereview panduan untuk laporan ya. Nah, misalnya di sini sudah ada laporan 1 sampai bab 9. Kita coba pilih user ya. Biasanya user ini tergantung dari data user yang aktif di sini ya. Kalau inaktif nanti nggak bisa. Kecuali kalau misalnya kita mau ini ubah statusnya jadi aktif. Nah, kemudian kita pilih laporan. Ini baru ada 2 user ya. Saya coba pilih yang ini, kemudian saya mau lihat sub bab berapa ya. Ini semuanya sudah terisi, kita lihat. Nah, di sini kita sudah ada laporannya. Jadi user Puskesmas A misalnya pada sub bab berapa dia memiliki laporan ya, seperti ini. Jadi kesimpulannya dia belum upload sama sekali. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah melakukan upload, bisa kita coba buka ini ya. Saya misalnya login sebagai menjabat. Kita lihat di progres akun ini, ternyata bab 1 bagian subbabnya berapa ya? Subbab yang sudah diupload sama dia. Bab 1 datanya masih belum terhapus ya. Berhasil, skornya sudah 10. Kita lihat dia sudah mulai 54 ya. Artinya sudah ada yang diupload. Nanti untuk yang bagian sini sepertinya itu harus dibuang datanya terlebih dahulu ya, karena itu bekas user saya sebelumnya. Bagian skor nah ini yang user ID nya 13. Ini belum ada upload sama sekali nih. Yang di bagian upload ini saya hapus karena belum ada. Sekarang bisa kita lihat nah baru 8% ya. Nah, ini udah real.
ya, kalau kemarin-kemarin sempat saya hapus. Nah ini sudah diupload ya. Sekarang kita coba lihat yang di dashboardnya di bab 1 untuk si Wildan ini. Nah sini sudah ada bacaan, sudah diupload dan skornya sudah 10, dan ini bisa kita download file yang sudah dia import atau yang sudah diupload. Begitupun untuk bab 2, 3, 7, 8, 9 itu ada kesamaan ya, kesamaan. Oke, demikian untuk video laporan. Sekarang kita ke profil. Ini berarti yang login ya, sebenarnya buat admin. Kalau misalnya mau ganti email atau password, di sini sudah tersedia. Ini kalau misalnya memang nggak mau ganti password, hapus ya. Ini tersedia begini soalnya biasanya baca dari browser. Jadi kalau memang benar-benar nggak mau ganti, dikosongin dulu, baru di update ya. Oke. Kita coba bisa login. Baik, inilah dokumen terakhir dari video tentang laporan dan profile. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.